Here we go. Kaltim Voice. Halo Nice People di seluruh Kalimantan Timur, Metalianda Az-Zahra kembali bersama Anda. Well, Nice People, perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, kemudahan akses membuat setiap orang menjadi penyampai informasi yang sangat cepat. Namun di sisi yang lain, muncul tantangan terkait akurasi, verifikasi, hingga tanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Fenomena ini juga memunculkan istilah wartawan media sosial yang kerap menimbulkan perdebatan mengenai batas antara aktivitas jurnalistik dan produk konten digital. Lalu bagaimana Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memandang perkembangan tersebut? Apa sebenarnya tugas dan fungsi wartawan profesional? Siapa yang dapat disebut sebagai wartawan? Dan bagaimana pentingnya kompetensi serta etika jurnalistik di era digital saat ini? Untuk membahas berbagai permasalahan tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bang Abdurrahman Amin. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Kabar baik. Kami ucapkan selamat datang di studio Kaltim Voice. Terima kasih telah berkenan hadir. Terima kasih sudah diundang. Siap ya. Dan hari ini cukup ramai di media sosial berkaitan dengan wartawan medsos, begitu ya. Padahal undang-undang tahun 40 ya, itu menyebutkan bahwa undang-undang pers tidak ada yang namanya wartawan medsos. Tapi di medsos ada yang menyebutkan dirinya sebagai wartawan medsos, bahkan netizen yang menyematkan juga sebagai wartawan medsos. Nah, sebenarnya seorang wartawan itu seperti apa sih? Apakah yang bersertifikasi atau seperti apa begitu? Ya, awal kemunculannya kan kita bersandarnya kerja-kerja wartawan itu diatur secara ketat di Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ya. Di situ dijelaskan pengertian bagaimana wartawan itu menjalankan aktivitasnya. Ya. Nah, kalau wartawan menjalankan aktivitasnya kan selain metodologisnya yang diatur juga secara ketat, yang paling penting bagi wartawan itu dia memiliki entitas media. Entitas media. Nah, entitas media itu kan tidak bisa dipisahkan dari wartawan. Sehingga setiap produk jurnalistiknya yang dia hasilkan itu kan sudah melalui proses kurasi di medianya masing-masing. Nah, di situ bentuk pertanggungjawabannya. Di situ bentuk pertanggungjawabannya. Dan wartawan juga ada UKW begitu, uji kompetensi wartawan. Iya, belakangan setelah Undang-Undang Pers itu muncul, kita tahu kan Undang-Undang Pers itu termasuk undang-undang yang dibuat secara singkat. Karena itu merupakan desakan dari salah satu dari 3 tuntutan reformasi. Selain otonomi daerah dan menghapuskan demi fungsi ABRI kan juga dituntut kebebasan pers. Nah, tuntutan itulah kemudian dicetuskan Undang-Undang Pers Nomor 40 dikeluarkan di zaman pemerintahan Pak Presiden B.J. Habibie. Nah, belakangan 11 atau 12 tahun kemudian dianggap beberapa aturan di Undang-Undang Pers itu perlu diperbaiki lah. Tentu untuk memperbaiki, merubah undang-undangnya kan agak sensitif karena di situ sangat terkait dengan independensi kan, takut ada susupan segala macam. Nah, sehingga paling memungkinkan adalah mengeluarkan kesepakatan yang disebut dengan Piagam Palembang. Itu dicetuskan pada 9 Februari 2011, di mana organisasi-organisasi pers di bawah naungan Dewan Pers itu sepakat untuk mengeluarkan semacam sertifikasi kompetensi. Nah, akhirnya kita atau wartawan-wartawan itu sekarang sudah harus mengikuti yang namanya uji kompetensi wartawan. Ada muda, ada 3 tingkatan di dalam proses uji kompetensi wartawan itu. Yang pertama adalah wartawan muda, itu wartawan yang mungkin antara 6 bulan sampai 1 tahun sudah menjalankan aktivitasnya. Dia wajib mengikuti jenjang wartawan muda. Kemudian setelah 3 tahun tetap beraktivitas sebagai wartawan, dia masuk ke level wartawan madya. Itu biasanya level untuk jabatan redaktur, editor lah di media. Baru 2 tahun kemudian baru dia bisa mengambil wartawan bersertifikasi utama sebagai syarat menjadi pemimpin redaksi atau penanggung jawab di sebuah perusahaan media. Artinya wartawan juga ada sertifikasi dan berjenjang begitu ya. Itu berjenjang. Jadi ketika diliput oleh seorang wartawan, tanyakan entitasnya dan boleh juga ditanyakan apakah Anda sudah bersertifikasi UKW dan lainnya, begitu itu diperkenankan ya? Boleh di dalam situasi tertentu narasumber boleh mempertanyakan sertifikasi wartawan yang mewawancarai dia. Seperti itu. Itu yang membedakan antara wartawan pers dan medsos
medsos ya, wartawan pers dan medsos. Tidak ada wartawan medsos Tidak ya. ada wartawan medsos sebenarnya. Istilah wartawan medsos itu kan mungkin muncul karena saat ini medium informasi itu kan tidak dimonopoli lagi oleh media-media entitas perusahaan pers. Tapi sekarang siapapun bisa menghasilkan informasi, siapapun bisa mengkurasi informasi untuk kemudian dibagikan ulang. Sehingga lambat laun muncullah istilah-istilah media akun publik seperti itu biasanya. Dari situ dia menyampaikan informasi karena trennya sekarang audiensnya bergeser dari media mainstream ke media sosial. Akhirnya mereka memiliki audiens yang lebih banyak dan lambat laun dia juga akhirnya ikut bekerja melakukan aktivitas-aktivitas seperti wartawan. Tapi belum bisa juga mereka dikategorikan sebagai wartawan karena ada syarat-syaratnya yang harus dia penuhi dulu. Iya. Artinya itu disebut apa ya? Informan atau seperti apa ini? Ya nggak ada ubah. Volunteer, relawan itu seperti apa? Kalau dulu kan kita sering mengenal istilah citizen journalism ya. Citizen journalism itu kan meskipun dihasilkan atau dilaporkan oleh masyarakat yang ada di lapangan, yang mungkin kebetulan ada di lokasi kejadian, tapi kan medium tempat menyebarluaskan juga di media yang jelas. Gitu kan. Nah, tapi kan masalahnya sekarang kan banyak media-media yang khususnya di media sosial itu kan yang pertanggungjawaban informasinya itu belum terpenuhi. Sementara di dalam pers itu kan kebebasan yang bertanggung jawab. Makanya di dalam perusahaan pers itu kan selain perusahaannya jelas dalam bentuk perseroan terbatas, artinya berbadan hukum, kan dia juga harus punya kantor yang jelas. Betul. Supaya setiap informasi yang dia sebarluaskan yang dikonsumsi oleh publik itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya kira sampai di sini apakah medsos-medsos yang memiliki akun atau followers banyak itu juga melakukan sistem pertanggungjawaban yang sama, kan belum tentu. Nah itu bedanya ya. Kalau kita bicara mengenai tugas dan fungsi wartawan, nah ini sesungguhnya seperti apa? Mengingat hari ini cukup banyak yang menyebut dirinya tadi wartawan medsos. Nah tugas dan fungsi sesungguhnya wartawan itu seperti apa sih? Sebenarnya begini Mbak, kalau kita merujuk pada pernyataan Bapak Pers Nasional ya, saya mengutipnya dari pernyataan Yakob Utama, salah satu pendiri Kompas. Dia mengatakan bahwa berita itu bukan sebuah fakta yang dijadikan sebuah informasi atau disebarluaskan, tapi kemampuan kita menggali setiap makna dari setiap peristiwa. Nah, dari kalimat itu kan dapat kita refleksikan bahwa bukan sekedar memindahkan apa yang terjadi di lapangan untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat, tapi di situ terselip sebuah makna apa yang ingin kita selipkan untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah, proses itulah yang menjadi kerja-kerja wartawan. Nah, sampai di situ lalu juga yang perlu diingat bahwa dalam proses pembuatan berita, dalam proses produksi konten, dalam kerja-kerja wartawan itu ada metodologis yang harus disiplin untuk dikerjakan. Iya. Dan jelas juga tulisannya terstruktur 5W1H-nya, kemudian piramida terbaliknya, begitu ada pola penulisan yang diajarkan, begitu ya, tidak asal, begitu ya, tidak wawancara doorstop yang kemudian disebar di medsos begitu. Nah, itu gimana tuh melihatnya? Kan banyak nih, ketika ada video-video langsung disebar ke medsos tanpa ada penyuntingan, editing dan lain sebagainya. Iya, trennya sekarang seperti itu, Mbak. Makanya memang politisi, pejabat-pejabat publik 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang tentu persiapannya tentu berbeda. Dan semakin gerah begitu ya. Dan karena kan semuanya serba mudah untuk disebarluaskan. Jadi kita nggak bisa emosional, nggak bisa reaksioner, benar-benar harus menyiapkan setiap pertanyaan-pertanyaan itu dengan ketenangan. Karena itu bisa langsung live. Kondisinya sekarang seperti itu. Iya. Dan dapat cuan sesungguhnya jika live di beberapa medsos begitu. Yang dikejar kan viralitas. Viral ya. Yang berujung pada monetize. Ya, kemudian ini Bang Rahman melihat maraknya perkembangan media sosial hari ini. Nah, bagaimana Ketua PWI melihat apalagi medsos kita ketahui tidak ada penanggung jawab tadi disampaikan secara sah dalam undang-undang pers dan sangat mudah menggiring opini publik begitu dengan memotong-motong sebuah video atau narasi yang terpotong-potong atau mencomot-comot begitu. Iya. Sebenarnya ini tantangan yang menjadi menjadi sebuah hal yang harus dijawab juga oleh teman-teman wartawan, baik itu secara profesi maupun wartawan secara kelembagaan atau di organisasi.
kemunculan media-media sosial yang mengkurasi informasi kemudian mensebarluaskan sesuai dengan framing dia, sesuai dengan keinginan dia. Nah, ini kan menjadi tantangan karena bagaimanapun juga memang terjadi perubahan konsumsi informasi, di mana informasi-informasi yang manual yang dibuat secara terstruktur oleh wartawan dengan cara melakukan peliputan kemudian menulis itu kalah dibandingkan mereka yang menampilkan dalam bentuk desain grafis yang cantik, kemudian cepat dengan sinematik dan sekarang kan pola konsumsi informasinya mengarah ke sana. Ini tantangan bagi wartawan untuk bagaimana tetap masuk dalam hal komersialisasi seperti ini, tapi tidak mengorbankan kaidah-kaidah jurnalistik yang sudah mereka pahami. Iya. Artinya tetap mengikuti era digitalisasi, mungkin menulisnya tetap di media online, namun tetap ditransformasikan ke audiovisualnya nih harus bisa mengikuti zaman begitu ya, agar tidak tergerus begitu dengan media sosial begitu. Banyaknya pemilik media sosial hari ini, Bang Rahman, yang dilaporkan. Nah, padahal mereka mengklaim bahwa apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran atau fakta, walau perlu investigasi lebih lanjut, gitu ya. Bagaimana PWI merespon? Yang soal media-media sosial kemudian menyebarluaskan informasi dan ternyata kontennya itu menyinggung perasaan atau dianggap fitnah, bahkan memposting wajah fitnah, kemudian jelas. Itu dilaporkan ke ranah hukum atau ke kepolisian, itu murni menjadi tugas penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disampaikan terkait konten itu. Karena sesungguhnya mereka itu kan bukan media berbasis pers. Tapi saya sempat mendengar ada kalimat, kami harus ada hak jawab dong. Nah, padahal bukan perusahaan pers begitu. Apakah medsos juga punya kesempatan yang sama? Ini menjadi diskusi-diskusi juga di kalangan pegiat media, di kalangan pegiat media pers. Kalau misalnya kita merujuk pada pengertian media berbasis pers itu kan adalah mereka yang dalam proses pembuatan beritanya itu kan harus menjunjung tinggi cover both side, harus menjunjung tinggi keberimbangan gitu kan. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya dia sudah terlanjur memposting tetapi tidak ada upaya-upaya keberimbangan di dalam informasi itu, nah ini perlu ditelusuri, apalagi entitasnya yang menyebarluaskan itu sama sekali bukan entitas media berbasis pers, tidak punya PT, tidak tahu di mana mempostingnya, tidak tahu di mana kantornya. Nah, itu kan ranahnya langsung ke pidana umum. Berbeda halnya kalau misalnya yang memposting permasalahan seperti itu atau konten seperti itu di media-media berbasis pers, tentu penyelesaiannya adalah di Dewan Pers seperti itu. Dan itu banyak laporan-laporan yang masuk, dan kebetulan di Kaltim ini ada beberapa laporan yang masuk dan sudah dimasuk ke ranah penyelidikan. Saya nggak tahu apakah statusnya sudah ke penyidikan. Yang jelas Dewan Pers, ahli pers yang ada di Kaltim, yaitu Bang Endro, Ketua PWI sebelumnya, yang bersertifikasi bisa memberikan pernyataan atau keterangan sebagai saksi ahli kepada penyidik, itu sudah beberapa kali dipanggil Polda Kaltim terkait permasalahan ini. Dan posisi PWI sesungguhnya di mana kalau di situ? Kami sebenarnya ranahnya berbeda. Artinya menyerahkan sepenuhnya kepada pidana atau aparat penegak hukum? Iya, karena itu yang diperiksakan bukan entitas pers. Nah, tentu kalau bukan entitas pers kan bukan ranahnya PWI. PWI ini kan organisasi profesi yang anggota organisasinya itu adalah orang per orang. Dua isu sih sebenarnya yang sangat concern kita utamakan dalam setiap menjalankan program kerja kami. Yang pertama adalah bicara kompetensi. Kompetensi itu berarti keahlian kan, ini namanya organisasi profesi, berarti kompetensinya itu harus memadai. Yang kedua ya bicara kesejahteraan. Nah, dua hal ini yang menjadi semacam tapping point kami adalah menjalankan setiap program. Jadi apapun program yang kami luncurkan, orientasinya harus mengarah kedua hal itu. Ini ada hubungannya dengan kompetensi, ini ada hubungannya dengan kesejahteraan. Kalau nggak ada hubungannya dengan kedua ini, kita abaikan. Tapi juga ada yang ngeles gini nih, Bang Rahman. Katanya memang sih wartawan medsos kan emang nggak ada, tapi juga ada loh wartawan bodreks. Nah, bagaimana mendengar fenomena wartawan bodreks ini ya, yang kadang-kadang meminta sejumlah oknum, ini oknum ya, ini oknum, dan entitasnya kadang-kadang suka nggak jelas gitu. Kalau dulu kan untuk membuat media, menghasilkan sebuah karya, ada mediumnya itu kan sesuatu yang agak sulit. Zaman
manual, kita hanya mengenal cetak untuk bisa memiliki. Cetak dan elektronik ya. Elektronik itu kan nggak mungkin bisa hari ini selesai, hari ini diniatkan, besok selesai kan nggak mungkin. Ada proses. Ada prosesnya. Nah, tapi keinginan teman-teman untuk menjadi wartawan itu kan juga tidak mudah. Nah, sehingga muncullah istilah wartawan bodrek atau istilahnya dulu WTS, wartawan tanpa surat kabar. Jadi kemana-mana liputan dengan harapan bisa berinteraksi dengan narasumber, tapi nggak jelas itu terbitnya kemana gitu. Nah, tapi sekarang kan sudah ada mediumnya. Sebelum ada era media sosial kan orang mudah membuat website kan dari situ. Nah, kemudian orang beralih ke media sosial dan akhirnya dari media sosial itulah yang berkembang terus ya, menggelinding bahkan sampai menggiring opini publik begitu ya. Begitulah problemnya. Apakah problem di Kaltim hari ini yang Anda lihat begitu Bang Rahman juga dampak dari media sosial gitu, demo 214, Jilid 1, 215 dan sebagainya begitu? Iya, jadi sebenarnya bukan cuma terjadi di Kaltim ya. Kalau kita lihat perkembangan politik yang terjadi secara nasional juga sedikit banyaknya juga dipicu oleh bagaimana amarah, konsolidasi itu sekarang kan bukan lagi ditentukan oleh person, bukan ketokohan. Kalau misalnya kita bicara reformasi misalnya, di situ ada tokoh sentral yang diagungkan untuk bisa menggerakkan massa. Ada organisasi sentral juga yang ketika mengeluarkan titah itu diikuti oleh pengikutnya gitu kan. Tapi di era media sosial sekarang kan tidak ada tokoh sentral lagi. Bahkan organisasi-organisasi yang berperan untuk menggerakkan massa itu kan lebih bersifat taktis. Makanya ada istilah kabur aja dulu. Apalagi banyaklah tagar-tagar yang berseliweran itu yang ternyata itu memancing massa untuk memiliki emosi yang sama dan bergerak. Dan itu diadopsi yang terjadi di Kalimantan Timur. Kalau kita merujuk pada beberapa bulan terakhir ini yang terjadi sekarang. Artinya medsos punya kans juga begitu. Punya kontribusi. Arahnya sekarang ke sana. Karena yang di medsos itu kan lebih pada informasi-informasi bersifat emosional, bukan yang bersifat rasional seperti itu. Jadi sangat mudah terlecut massa untuk bisa bergabung dalam isu yang sama. Kaltim viral se-Indonesia Raya begitu ya, berkaitan dengan kepala daerah dan lain sebagainya, begitu kebijakannya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana peran PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kaltim, untuk merekatkan kemitraan dengan pemerintah provinsi bahkan kabupaten kota untuk meredam berbagai permasalahan yang diharapkan jangan viral lagi se-Indonesia Raya? Ya sebenarnya bukan ranah PWI untuk PWI untuk mencegah viral itu. Bagaimanapun juga kan viral atau tidaknya ini kan ada makanan. Tergantung pemerintahnya begitu ya? Ya ada makanannya kan, ada pelecutnya, ada penyebabnya gitu yang kemudian kenapa ini menjadi viral. PWI dalam hal ini kembali mengingatkan kepada wartawan untuk bekerja seprofesional mungkin untuk bagaimana menyajikan informasi kepada publik itu benar-benar berstandar jurnalistik yang benar, supaya setiap informasi yang diterima masyarakat itu sudah terkurasi, sudah melalui metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya lebih kepada itu, karena fungsi dari teman-teman wartawan dalam proses membuat tulisan, membuat konten itu bukan sekedar menyampaikan informasi. Kalau sekedar menyampaikan informasi, saya kira tugas wartawan selesailah, diambil alih oleh teman-teman medsos seperti itu ya. Tapi yang penting bagi kita itu adalah mendudukkan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga informasi yang diterima masyarakat itu benar-benar ada nilai edukasinya. Informasinya itu benar-benar dibutuhkan oleh publik. Seperti itu yang kita luruskan bagi teman-teman PWI. Kalau tulisan-tulisan yang beredar oleh wartawan tanpa narasumber, nah lalu menjadi sebuah opini yang berkembang di tengah masyarakat, bagaimana Anda melihat hal tersebut? Ya intinya kalau wartawan itu membuat sebuah tulisan yang di dalamnya tidak ada metodologi jurnalistik, berarti dianggap bukan produk jurnalistik. Meskipun itu dibuat oleh wartawan dan diterbitkan di media berbasis pers. Itu nanti akan terang benderang ketika ada yang mempermasalahkan tulisan itu. Nanti kan akan diuji. Misalnya nih Mbak Eta mau membuat tulisan, saya tersinggung dengan tulisan Mbak karena Mbak misalnya terbitkannya di Kaltim Voice, media yang terverifikasi, ya saya nggak bisa ujuk-ujuk melaporkan ke penegak hukum. Saya melalui mekanisme Dewan Pers. Dewan Pers lah nanti dengan kompetensinya, dengan keahliannya akan menguji forensik tulisannya Mbak. Ini benar-benar produk jurnalistik atau ada sentimen pribadi. Nanti penyelesaiannya nanti seperti itu. Sengketa akan diselesaikan di Dewan Pers, begitu ya. Kalau tantangan terbesar wartawan hari ini di era digital apa sih dalam pandangan Ketua PWI Kaltim? Apakah AI atau mungkin ada yang lainnya begitu? Sebenarnya hadirnya AI ini kan
sudah situasinya situasinya sudah dialami oleh teman-teman Sudah menyeluruh begitu ya, sudah tanda dialami kutip ya. teman-teman Iya. wartawan bahkan sebelum generasi kami. Maksudnya begini, kalau kita bicara historisnya kan tantangan teman-teman wartawan secara pribadi ataupun media secara kelembagaan itu kan yang pertama adalah munculnya booming digitalisasi, di mana setiap orang tuh mudah membuat media yang untuk disebarluaskan kan. Itu tantangan pertama. Kemudian tantangan kedua adalah ketika media sosial hadir. Media sosial hadir itu jauh lebih bagaimana media itu lebih mudah tersebarluaskan dan audiens itu bergeser dari yang tadinya mengkonsumsi informasi ke media mainstream berubah ke media sosial seperti itu. Dan tantangan ketiga ada COVID, sekarang juga ada tantangan-tantangan berikutnya yang termasuk EA. Jadi hampir semua sektor sebenarnya kan terdampak dengan EA. Pendidikan apalagi ya kan. Nah, saya kira teman-teman wartawan tantangannya harus adaptif. Nah, bagaimana adaptif tentu harus bisa menawarkan sebuah informasi yang benar-benar di situ ada titik poin yang dimana orang merasa membutuhkan informasi yang kita buat. Nah, sekedar ilustrasi kan, news value-nya tinggi begitu ya. lebih kepada emosi yang harus ditangkap. Kalau Mbak misalnya lihat bagaimana wartawan CNN melaporkan dari lapangan sambil menggugah menangis, emosi ya. sambil menangis, deskripsinya kan sederhana, tapi sambil menangis. Itu saya pikir nggak bisa dilakukan oleh EA, karena EA hanya bisa memotret sebuah peristiwa, tapi tidak bisa menangkap emosi. Nah, saya kira peran-peran wartawan yang harus diperdalam dari sisi itu, dari sisi empatinya. Kalau diskriminasi, apakah Ketua PWI masih bisa melihat diskriminasi wartawan pria dan wanita di lapangan? Atau sekarang ini sudah sama saja begitu? Apalagi kemarin demo ya, demo juga wartawan perempuan juga sempat mengalami sesuatu yang kurang nyaman. 214 kemarin. 215 ya? 214 ya. 214. Iya, terkait itu saya secara pribadi sebagai insan yang menggeluti dunia profesi wartawan ya, sangat menyayangkan peristiwa yang dialami teman-teman wartawan. Apalagi teman-teman wartawan yang mendapatkan represi seperti itu kan. Yang pertama perempuan, yang kedua kan dari teman-teman disabilitas. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya saya mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk tindakan seperti itu. Walaupun dalam prosesnya ada penyelesaian itu di luar ranah kami lah. Tetapi kami sudah bersikap bagaimana sebenarnya harus memperlakukan wartawan. Nah, terkait pertanyaan Mbak Eta, bagaimana apakah wartawan perempuan dan wartawan pria itu mengalami diskriminasi? Saya pikir sifatnya kasuistik. Tapi kalau secara keseluruhan saya lihat perkembangan wartawan perempuan khususnya di Kaltim itu cukup baik dari sisi kuantitas ya. Dari sisi kualitas juga saya kira juga cukup mentereng lah dari sisi karir ya. Sekarang ini kita lihat wartawan perempuan lebih banyak ya. Dalam kasat mata saja ya, yang terlihat ini cukup banyak wartawan perempuan. Kalau dulu kan masih minoritas, kalau sekarang ini mungkin hampir apple to apple ya. Bahkan kalau kita lihat ini banyak perempuannya justru yang menjadi wartawan. Bisa jadi adalah strategi bagi perusahaan media juga, karena harus diakui ada beberapa hal yang mungkin hanya bisa ditembus oleh wartawan perempuan. Misalnya ada pendekatan-pendekatan yang mungkin berbeda. Tak mampu dilakukan oleh pria ya. Biasanya seperti itu sih. Pertimbangan-pertimbangan dari perusahaan medianya. Tapi saya kira nggak ada dikotomi sih ya perempuan laki-laki. Tentu sama aja ya. Yang dilihat adalah karya jurnalistiknya. Kasus yang paling unforgettable moment begitu ya di Kaltim yang tak terlupakan begitu, Bang Rahman, apa sih kasus wartawan yang sampai hari ini masih terus terkenang begitu, yang bisa di-share ke teman-teman nice people di Kalimantan Timur? Kalau pengalaman seingat saya itu ada 3 ya. Yang pertama ke represi yang diterima wartawan ketika meliput demo Undang-Undang KPK. Itu saya lupa tepatnya 2019 atau 2020 itu saya ingat itu. dialami oleh beberapa wartawan yang kemudian saat itu meliput demo mendapatkan tindakan ya kami menganggapnya kekerasan lah dialami oleh teman-teman wartawan oleh teman-teman kepolisian. Tapi penyelesaiannya itu tidak tuntas. Kita sudah melaporkan ke Propam secara resmi, itu juga tidak tuntas. Artinya mengambang begitu saja. Mengambang begitu saja dan ini kan sebenarnya menjadi presiden tidak baik begitu ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu doxing terhadap wartawan. Itu juga pernah terjadi di Kaltim ketika ada wartawan yang getol memberitakan sebuah kebijakan pemerintah daerah, kabupaten kota, dan pemerintah provinsi, itu kemudian didoxing. Yang ketiga yang terakhir ini ketika meliput 214 ada pelarangan wartawan yang masuk ke area publik, termasuk yang dialami secara pribadi oleh teman kita wartawati. Gitu. Ya. Masih ada saja oknum wartawan yang berpartai. Nah, padahal kan jelas menjadi seorang wartawan yang bersertifikasi, tidak boleh terafiliasi dengan parpol manapun begitu. Nah, bagaimana Anda melihat masih ada saja oknum wartawan yang berpartai? Ya sebenarnya kan begini Mbak, wartawan ini kan menghasilkan dituntut menghasilkan sebuah pemberitaan yang objektif. Nah, objektif itu karena dianggap objektif adalah ketika dia dari setiap pemberitaannya itu memperjuangkan kepentingan publik. Nah, karena bicara publik sehingga di situ sifat yang melekat pada wartawan adalah independen. Karena ketika dia tidak independen berarti dia sangat mudah terkontaminasi untuk menghasilkan sebuah pemberitaan yang memperjuangkan golongan tertentu. Nah, itu pengertian yang harus kita pahami bersama dulu. Nah, baru kemudian masuk ke syarat di mana wartawan tidak boleh berpartai. Karena ketika ikut UKW kan jelas, kan? Tidak boleh berpartai. Ya, itu kan supaya tidak ada tidak syarat kepentingan ya. Artinya berdiri di atas segala golongan gitu. Untuk memastikan bahwa setiap berita yang dia akan sampaikan itu tidak memperjuangkan golongan tertentu. Sampai di situ. Nah, di syarat-syarat berikutnya, kalau hari ini kita lihat kan antara pers dan politik itu kan satu hal yang nggak bisa terpisahkan, kan afiliasinya sangat besar. Tapi itu kan bicara kelembagaan. Yang kita bicarakan hari ini kan independensi wartawannya. Kalau di PWI secara kelembagaan udah jelas bahwa pengurus PWI tidak boleh menjadi anggota partai politik. Itu tegas diatur di ADART. Gitu. Pengurus ya. Kalau anggotanya ada boleh. Iya, anggotanya boleh. Anggota boleh Mbak. Kalau misalnya seorang wartawan boleh kah? Pemret apakah boleh juga misalnya bergabung di salah satu partai? Kalau pengalaman yang lalu dia cuti. Tidak boleh menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Biasanya Pemret sih, karena Pemret kan levelnya udah bicara pengalaman kan. Biasanya ditarik menjadi tim komunikasinya calon tertentu misalnya. Dia harus cuti. Kan kalau misalnya di senior di tingkat nasional kan ada Aiman Wicaksono kan sempat jadi caleg gitu kan. Dan melakukan cuti begitu ya. Melakukan cuti dia keluar. Ada Usman Kansong yang dulu pernah jadi dirjen di Kominfo. Ketika dia jadi tim komunikasi Joko Widodo kan dia cuti dari Pemret Metro TV. Ya, artinya tetap punya kesempatan, namun ada hal-hal yang harus dilengkapi begitu ya, seperti izin cuti dan sebagainya. Nah, guna menjaga kredibilitas informasi di era digitalisasi, Bang Rahman, apa sih pesan Ketua PWI Kalimantan Timur kepada wartawan di seluruh Kalimantan Timur? Kan di Grogot nih mau ada pelantikan ya? Oh iya. Iya, tantangannya ada dua sih yang harus tetap dijaga teman-teman. Yang pertama itu adalah kita harus benar-benar memiliki kompetensi terhadap profesi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga martabat profesi kita dengan menjaga integritas dan moralitas kita secara pribadi. Saya pikir dua hal itu yang selalu saya sampaikan, karena ketika dua hal itu bisa dilakukan oleh teman-teman, kita bukan cuma menyelamatkan diri kita di dunia kerja sebagai wartawan, tapi kita juga menyelamatkan organisasi atau profesi kita secara keseluruhan. 3 kata untuk wartawan. 1. Harus nyambung katanya ini. Nggak apa-apa, terserah ya dari perspektif Ketua PWI Kaltim. Wartawan apa? Kredibel atau apa? Terserah. 3 kata untuk wartawan Kaltim. Apa tuh? 1. Yang pertama belajar. Yang kedua moralitas. Yang ketiga integritas. Integritas, moralitas dan juga belajar ya. Terus tingkatkan, terus upgrade diri. Dan tidak ada salahnya wartawan juga mengenyam pendidikan setinggi mungkin begitu ya. Kalau kata Pak Dahlan Iskan, ya, pendiri salah satu mantan bos di Jawa Pos, wartawan yang sudah 10-15 tahun itu idealnya masuk dunia akademis. Betul. Supaya
supaya keilmuannya itu tetap Tersalurkan, ya. tersalurkan. Idealnya, walaupun nggak mesti harus ke sana. Artinya ketua PWI sudah mulai ngajar nih, karena udah selesai S2 ya nih. Kalau ngajar enggak, yang jelas selama ada kesempatan untuk menempuh pendidikan ya tetap dijalankan. Selama juga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Betul. Jadi kapan lanjut S3 nih? Sudah lanjut. Sudah lanjut. Cuman belum mulai. Terima kasih Bang Rahman telah berbincang di Kaltim Voice. Sukses selalu, sukses di Grogot nih mau pelantikan ya di hari Sabtu ya. Hari Sabtu pemilihan dulu. Hari Minggu pemilihan, hari Senin pelantikan. Wah, Senin langsung pelantikan. Semoga sukses dilancarkan. Artinya 10 kabupaten kota sudah ada ketuanya? Atau Mahulu sudah ada? Mahulu belum memenuhi ya. syarat. Ada syaratnya kan harus punya wartawan media di tempat itu. Oh, artinya sudah 10 ya. Tinggal yang ke-11 Mahulu. Kan provinsi sudah, kabupaten kota sudah. Samarinda nggak ada. Oh, Samarinda belum ada. Ya, di ADRT PWI itu kan memang tidak boleh ada PWI di ibu kota. Iya, tapi kita bikin koordinator. Oh, supaya bisa kan PWI ini ada agenda tahunan namanya Perwada, Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Jadi kalau misalnya Samarinda ini nggak punya ketua juga, tanda kutip, nggak ada yang koordinir. Betul. Saya kan pasti ngurus seluruh kabupaten kota. Iya. Ini sudah ada 3 nama kah atau ada berapa nama di Grogot? 2 nama. 2 nama ya. Kita beruntung ya di PWI itu secara nasional punya sistem demokrasi yang sangat berjalan, sangat rigid. Di mana sebelum proses musyawarah untuk menentukan ketua itu ada proses pendaftaran. Yang daftar itu bukan cuma ketua, tapi calon pemilih juga daftar dulu. Oh. Jadi ada jeda waktu untuk memverifikasi. Karena nggak semua wartawan atau nggak semua anggota PWI itu punya hak memilih. Ada syaratnya. Dan tidak semua anggota PWI itu bisa dicalonkan sebagai ketua. Ada syaratnya juga. Misalnya di kabupaten kota harus sertifikasi media, sudah 1 tahun medianya, karya tulis jurnalistiknya masih ada gitu. Itu yang terjaga begitu ya. Gitu. Dan ada konsistensi begitu di dalamnya begitu ya untuk tetap menerbitkan berita begitu ya. Terima kasih sekali telah berbincang di Kaltim Voice. Sukses selalu dan semoga PWI semakin sukses. Apalagi kemarin sempat berkorban. Ada 2 sapi yang terpotong begitu. Ya, mudah-mudahan berkah lah. Berkah untuk semuanya, berkah untuk Kalimantan Timur dan PWI Kalimantan Timur bisa terus berkontribusi untuk pemerintah dan terutama untuk masyarakat Kaltim begitu. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nice people di seluruh Kalimantan Timur. Demikian perbincangan kita bersama dengan Ketua PWI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak, Mas, Abang Abdurrahman Abid. Saya Metalianda Az-Zahra. Sampai jumpa.